Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para kiai, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW, para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis yang begitu mulia, di dalam satu majelis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai raudhah min riyadil jannah, sebagai taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau baginda Rasulullah lagi duduk bersama sahabat, lalu baginda Rasulullah mengatakan, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabat, ketika pian-pian melewati satu taman dari taman surga, maka farta'u, maka nikmatilah, maka dengarkan apa yang ada di dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan khilaful dzikir, di dalam riwayat yang lain khilaful ilm. Yang dimaksud taman surga yaitu satu perkumpulan, satu majelis yang di situ dibacakan bacaan dzikir, yang di situ dibacakan bacaan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain yaitu khilaful ilm, satu majelis, satu perkumpulan yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah memberi batasan-batasan tertentu. Kita diberi batas di dalam kemampuan, kita diberi batas di dalam usia. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang makhluk pun yang selalu kekal dan abadi hidup di dunia, baik itu penduduk langit ataupun itu penduduk bumi. Jadi ada kalanya kita datang, ada kalanya pula kita akan pergi. Ada kalanya kita berjumpa, ada kalanya juga kita akan berpisah. Ada kalanya kita hidup dan ada kalanya kita mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan binasa. Setiap yang hidup pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah lah yang selalu kekal dan abadi.
Maka dari itu, kalau kita termasuk orang-orang yang pandai, kalau kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan kita mengoreksi orang lain, jangan kita menyalahkan orang lain. Belum tentu diri kita lebih baik daripada orang lain. Koreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal alam akhirat? Bekal apakah yang sudah kita persiapkan untuk menyambut nanti ketika sakaratul maut, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika kita meninggal dunia, semuanya akan terputus. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Ketika anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, semuanya akan terputus. Kita punya rumah yang mewah, kita beli rumah yang besar. Ketika kita meninggal, rumah tidak bisa kita jadikan kuburan. Rumah kita adalah 2 kali 1 meter, yaitu kuburan kita. Itulah rumah abadi kita. Punya rumah yang besar, tetap kuburan ada di bawah. Ketika kita punya mobil yang mahal, kita punya mobil yang besar, mobil yang mewah, ketika kita mati, ketika kita dibawa ke alam kubur, bukan mobil yang mengantarkan kita, tapi keranda jenazah. Itulah kendaraan terakhir kita. Begitu juga ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi, seragamnya berwarna-warni, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Baik yang tinggi maupun yang rendah, semuanya nanti sama, satu seragam, yaitu seragamnya putih-putih, adalah kain kafan. Yang membedakan kita nanti di alam akhirat, kata baginda Rasulullah, apabila anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, semuanya terputus, kecuali illa min thalath, kecuali 3 hal yang akan selalu bersama kita, yang akan selalu menemani kita di alam kubur, yang selalu menemani kita nanti di alam akhirat. Yang pertama, shadaqatul jariyah, sedekah kita. Ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan infak, kita menolong fakir miskin, kita menolong majelis-majelis ta'lim, kita menolong pondok pesantren, kita menolong orang-orang yang membutuhkan, maka sedekah inilah yang nantinya akan bersama kita. Maka baginda Rasulullah mengatakan, istaqbilul amwajal bala bisedekah. Hadapilah ombak-ombaknya bala, hadapilah ombak-ombaknya musibah dengan kita mengeluarkan sedekah. Dawu mardhakum bisedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dengan tadi kita mengeluarkan sedekah, kita beli telur, kita keluarkan uang, maka insya Allah dengan keluarnya uang kita diganti yang lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalau kita bersedekah, maka kita akan mendapat 6 hal. 3 kita dapatkan di dunia, dan 3 akan kita dapatkan di alam akhirat. Salah satunya yang akan kita dapatkan di dunia, yang salah satu dari 3 ini adalah harta kita semakin dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar jangan khawatir, biar mengeluarkan uang untuk bersedekah, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut miskin dengan mengeluarkan sedekah.
Karena baginda Rasulullah mengatakan 3 hal yang menyenangkan hati iblis. Iblis ini tidak pernah senang kecuali dengan 3 hal ini. Salah satunya yaitu khauful faqr, orang muslim, orang muslimah yang takut miskin. Mengeluarkan uang, wah nanti uang ulun habis, nanti uang ulun berkurang, nanti ulun kada punya uang. Ini insya Allah pian kalau yakin dengan Allah, pian yakin dengan Rasulullah, kita keluarkan uang, kita sedekahkan uang untuk jalan baginda Rasulullah, insya Allah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang kaya raya, ketika baginda Rasulullah berdakwah, uangnya semua diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, uang ini milik pian semua, disedekahkan untuk jalan dakwah baginda Rasulullah. Maka apa? Apakah Sayyidina Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Sayyidina Abu Bakar semakin kaya. Ketika Bilal bin Rabah masuk ke dalam Islam, disiksa oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Sayyidina Abu Bakar lah yang menebus daripada Bilal bin Rabah. Dibeli itu Bilal dengan uang Sayyidina Abu Bakar. Apakah Sayyidina Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Sayyidina Abu Bakar semakin kaya. Kemudian Sayyidatina Khadijah, istri baginda Rasulullah, seorang saudagar perempuan yang kaya raya, ketika melihat baginda Rasulullah senang dengan Rasulullah, bahkan nikah dengan baginda Rasulullah, kemudian hartanya diserahkan semua kepada Rasulullah untuk dakwanya baginda Rasulullah. Maka apa? Sayyidatina Khadijah bukan jatuh miskin, tapi Sayyidatina Khadijah semakin kaya, semakin banyak uangnya. Begitu juga ulun lawan pian, ketika kita mengeluarkan uang untuk jalan dakwahnya baginda Rasulullah, kita keluarkan uang untuk maulidnya baginda Rasulullah, insya Allah uang pian akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takut miskin hanyalah orang yang membuat ketawa, itu iblis. Iblis paling senang, wah ada orang takut miskin, semakin dibisikin itu oleh iblis. Jangan keluarkan uang pian, nanti uang pian habis. Dan ini bisikan iblis. Maka dari itu dengan sedekah, insya Allah kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau baginda Rasulullah itu rumah baginda Rasulullah lawan rumah pian, alhamdulillah lebih baik rumah pian. Kenapa? Di rumah Rasulullah kada ada apa-apanya. Rasulullah kada punya tempat tidur, Rasulullah kada punya TV, Rasulullah tidak ada AC-nya, rumah Rasulullah tidak punya kulkas dan lain sebagainya. Rumah pian ada gak? Alhamdulillah. Berarti rumah Rasulullah lawan rumah pian enak. Rumah mana? Rumah pian. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau termasuk orang yang keras. Sayyidina Umar tegas di dalam ilmu agama. Bahkan setan itu ketika jalan di satu gang melihat bayangan daripada Sayyidina Umar, setan itu lari lewat gang lainnya. Takut sama Sayyidina Umar. Lihat bayangannya Sayyidina Umar sudah lari. Kalau pian kagak, kebalikannya ya. Lihat bayangannya setan sudah lari duluan. Bukan lihat setannya, lihat bayangannya setan sudah lari. Kalau Sayyidina Umar kagak, setan lihat bayangannya Sayyidina Umar langsung lari. Nah ini ketika suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah baginda Rasulullah, itu Sayyidina Umar menangis seperti tangisan anak kecil.
Kemudian baginda Rasulullah bangun dari tidurnya. Yang dilihat oleh Sayyidina Umar, punggung Rasulullah itu bentuk kotak-kotak, karena tidurnya Rasulullah di atas tikar yang sangat kasar. Rasulullah tidak tidur di permadani, Rasulullah tidak tidur di kasur, Rasulullah tidak tidur di tempat yang enak. Tidurnya Rasulullah di atas tikar yang kasar, dan bantal Rasulullah adalah pelepah kisah. Ini tempat tidur Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun, dilihat punggung Rasulullah SAW mengecap kotak-kotak. Kemudian nangis Sayyidina Umar. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Mayubkika ya Umar? Kenapa engkau menangis wahai Umar?" Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingat Raja Persia Rasulullah, saya ingat raja-raja yang hatinya jauh dari Allah, musuh-musuh Allah ya Rasulullah. Dia tidur di atas permadani yang enak, dia tidur di atas kasur yang empuk, dia tidur di atas tempat-tempat dengan bantal yang nikmat. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin seluruh umat, engkau pemimpin seluruh manusia, engkau adalah kekasih Allah, hanya tidur di atas tikar yang kasar ya Rasulullah." Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau ridho wahai Umar, aku diberikan dunia tapi tidak diberikan akhirat? Mereka itu didahulukan oleh Allah kesenangan di dunianya wahai Umar, tapi aku nanti diakhirkan di akhirat wahai Umar, kesenanganku nanti di alam akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Baginda Rasulullah tidak punya apa-apa. Suatu hari didatangi oleh seseorang, datang ke rumah Rasulullah, diketuk rumah Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ulun udah kada makan 3 hari ya Rasulullah. Ulun lapar ya Rasulullah, anak dan bini ulun di rumah ya Rasulullah kada makan 3 hari. Ulun minta soda kopian ya Rasulullah." Kemudian, "Baiklah, tunggu sebentar." Masuk Rasulullah ke dalam rumahnya, dicari ada barang apa yang bisa diberikan. Ternyata ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, kada ada satu barang pun yang bisa diberikan. Rasulullah kada punya apa-apa. Kemudian Rasulullah dengan sedih menunjukkan orang tersebut, "Coba pian datang ke rumah putri ulun, Siti Fatimah. Datang ke rumahnya, bilang ulun yang nyuruh, minta sedekah kepadanya." Lalu berangkat ke rumah Siti Fatimah. Setelah diketuk pintunya, kemudian dibuka oleh putrinya Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Wahai Fatimah, ulun tadi dari rumah Abah pian, ulun minta sedekah, tapi kada ada apa-apa, ulun disuruh ke tempat pian. Ulun minta sedekah, ulun 3 hari kada makan, istri dan anak ulun di rumah juga kada makan." Akhirnya Siti Fatimah yang mempunyai sifat seperti abahnya, seperti baginda Rasulullah, masuk ke dalam rumahnya. Dicari barang yang kira-kira bisa diberikan, tapi juga sama, Siti Fatimah kada punya apa-apa. Rumah Siti Fatimah juga kosong, kada punya harta apapun. Kemudian Siti Fatimah menangis sambil mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berdoa dengan yang sangat panjang, ketika diturunkan tangannya, ternyata tangannya menyentuh kalung pemberian terakhir dari suaminya. Ini kalau kalung diberikan, udah kada punya harta lagi, udah habis hartanya. Kalau pian gimana Bu? Kira-kira kalau udah kada punya uang lagi, ternyata ada orang yang minta uang kepada pian. Kemudian pian cuma punya kalung aja satu-satunya yang diberi suami. Kira-kira pian sodakokan apa pian tolak itu?
Maaf, ulun cuma punya kalung satu-satunya kada ulun berikan. Tapi Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah, kada ketika menyentuh kalung pemberian terakhir daripada suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, senang Siti Fatimah, alhamdulillah akhirnya ulun bisa sedekah. Kada punya harta apapun, cuma satu aja kalung pemberian Sayyidina Ali dilepas oleh Siti Fatimah, kemudian disedekahkan, diberikan kepada orang tersebut. Ini kamu ambil kalung emas ulun, kamu jual. Itu ada sahabat jual beli emas di situ. Akhirnya didatangi, kemudian disedekahkan oleh Siti Fatimah. Udah habis, Siti Fatimah kada punya harta apapun lagi. Orang tersebut langsung pergi ke rumah sahabat, kemudian menjual emas, kalung emas dari Siti Fatimah. Ketika menjual ditanya, "Pian dapat kalung ini dari mana?" Akhirnya diceritakan, mulai dia datang dari rumah, kemudian ke rumah Rasulullah sampai Siti Fatimah, sampai mendapat kalung tersebut. Sahabat itu menangis, "Ya Allah, Rasulullah yang kada punya apa-apa, Siti Fatimah juga kada punya harta apapun, masih suka untuk bersedekah. Sedangkan ulun punya harta banyak, jual beli emas, punya makanan yang banyak, kada pernah sedekah." Akhirnya orang tersebut yang sudah sini, kalungnya diambil, dia diberi makanan yang banyak, dia diberi harta yang banyak, kemudian diberi kendaraan untuk pulang. Nah ini, kemudian setelah itu kalung Siti Fatimah dibungkus lagi, kemudian dikembalikan kembali kepada Siti Fatimah. Nah ini pahalanya dapat, kalungnya kembali. Biar kalau sedekah juga gitu. Kalau sedekahnya sedikit, ya dapatnya sedikit. Kalau pian mau sedekah banyak, ya dapatnya banyak. Begitu kalau kita kerja, modal kita yang memberi keuntungan kita. Kalau modalnya 5.000, untungnya minta 50 juta. Kira-kira bisa gak? Modal 5.000, mintanya 50 juta. Kalau misalkan ingin 50 juta, ya modalnya harus besar. Begitu juga kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengan modal yang banyak, sholat yang banyak, ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, insya Allah kita mendapat modal yang besar, mendapat keuntungan yang besar juga. Nah ini yang pertama, sedekahul jariyah. Sedekah ini akan menemani kita nanti di alam akhirat, akan menemani kita nanti di alam kubur. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita alhamdulillah di sini ada majelis taklim, ada majelis ilmu warisan baginda Rasulullah SAW. Maka karena sangat pentingnya ilmu, baginda Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah satu kewajiban, satu kefarduan, baik orang muslim maupun orang muslimah. Sama semuanya kita wajib menuntut ilmu. Rasulullah berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai engkau lahir sampai engkau mati. Kita disuruh mencari ilmu mulai kita lahir. Kita lahir, kemudian menangis. Ada anak kecil lahir menangis. Itu satu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang anak kecil yang lahir kemudian ketawa. Ada kadang di Banjar, anak kecil lahir langsung ketawa dia. Pasti apa? Pasti menangis. Nah ini ilmu dari Allah. Ketika sudah
mulai besar, kemudian belajar duduk sendiri, belajar berdiri, belajar berjalan, kemudian sekolah, kemudian remaja, kemudian jadi tua, kemudian meninggal dunia, itu pun ada ilmunya. Apa Bib? Ilmu untuk orang mati. Apakah ada ilmu orang mati? Ada. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ketika dikubur kita bacakan apa? Kita bacakan doa talqin. Talqin ini apa? Talqin ini adalah ilmu buat mayit. Di dalam kalimat talqin, idza jamalakani muakkalani bika wahai mayit, apakah datang dua makhluk Allah, dua orang malaikat datang menanyaimu di dalam kubur, fala yahzaka wala yurghibaka, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena dua makhluk ini, dua malaikat ini termasuk dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alani man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka wa ma imamuka, apabila kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mana kiblatmu dan lain sebagainya, maka jawablah dengan ucapan yang fasih, ucapan yang sahih, jawablah dengan jawaban yang benar. Apa? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini. Jawablah kalau Allah itu Tuhanku, kalau Nabi Muhammad adalah nabiku. Ini ilmu buat mayit. Mayit itu bisa mendengar, cuma kadang bisa bicara. Kalau misalkan ada mayit bisa bicara, pian lari. Ya, tiba-tiba dia dalam kubur, kita bicara, mayitnya ikut bicara. Kira-kira lari apa dia di situ? Pasti lari. Nah, ini ketakutan. Mayit bisa mendengar, cuma kadang bisa bicara. Nah, ini ilmu buat mayit. Jadi menuntut ilmu kadang ada umurnya. Ilmu bukan buat anak kecil aja. Ilmu buat anak kecil, buat anak remaja, buat orang dewasa, buat orang tua, bahkan buat mayit pun juga wajib menuntut ilmu. Maka ilmu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu sedangkan pian menjaga harta. Kita kalau punya ilmu, Masya Allah, dimanapun kita berada, kita akan selamat. Dimanapun kita berada, kita akan dihargai orang, kita akan dibantu sama orang. Kalau dia tidak percaya, tanya sama Guru Ahmad. Dimanapun Guru Ahmad berada, Masya Allah, kada perlu tempat, kada perlu ada yang jemput, ada sendiri yang datang. Nah, ini ilmu lebih afdol daripada harta. Ilmu yang menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Biar menjaga harta kita taruh di bank takut hilang, ditaruh rumah juga takut ada yang ambil, ditaruh sini takut, di sana takut. Nah, ini kita diperbudak sama harta. Tapi kalau ketika kita menuntut ilmu, kada usah khawatir ya. Dimanapun dia berada, ilmu yang menjaga kita. Contoh saja dikatakan oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia ini semuanya meninggal dunia, kata Sayyidina Ali. Semuanya mati kecuali orang yang berilmu, dialah orang yang hidup. Kita lihat aja contoh di depan mata kita, guru sekumpul. Guru sekumpul itu sudah meninggal apa masih hidup? Hah? Sudah wafat apa masih hidup? Sudah wafat. Cuma guru sekumpul bisa mengumpulkan orang tiap tahun di dalam haulannya berapa juta orang?
Berapa ribu orang? Banyak, bahkan 3 juta, 4 juta orang. Biar bisa mengumpulkan orang, jangankan 4 juta, jangankan 5 juta, biar 1000 aja sulit. Mengumpulkan orang untuk mengaji, untuk berzikir kepada Allah, mungkin tidak bisa. Guru sekumpul yang sudah meninggal itu bisa memberikan makan jutaan orang, bisa memberikan kehidupan jutaan orang. Nah ini kira-kira yang hidup ulun lawan pian apa guru sekumpul? Kita yang hidup kada bisa memberi makan orang ribuan orang, tapi guru sekumpul bisa memberikan makan. Karena apa? Karena ilmu beliau, karena ilmu guru sekumpul yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, dialah orang-orang yang hidup. Walaupun jasadnya sudah meninggal, tapi namanya selalu hidup, selalu dikenang sampai yaumil qiyamah. Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu baginda Rasulullah mengatakan, kun aliman, jadilah pian orang alim. Jadilah pian ini orang yang banyak ilmunya. Jadilah seorang guru agama, jadilah tokoh masyarakat, jadilah orang-orang yang berilmu. Fa'ilam tastati, apabila engkau tidak bisa, wah sulit bib. Jadi guru itu sulit, jadi ulama itu sulit. Apalagi zaman sekarang ulama banyak dikriminalisasi. Ulama lagi ceramah, tahu-tahu banyak yang mau menusuk. Ulama sulit. Kalau tidak bisa, kata baginda Rasulullah, au muta'alliman, kalau tidak bisa jadi guru, kalau tidak bisa jadi kiai, jadilah orang yang menuntut ilmu. Jadilah santri di pondok pesantren, jadilah penuntut ilmu agama. Apabila kalau tidak bisa, kada bisa malu ulun. Kenapa? Udah tua masa jadi santri. Ya udah, kalau tidak bisa, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu pengetahuan. Jadilah pendengar ilmu warisan baginda Rasulullah. Di mana ada majelis, di situ kita datang. Di mana ada pengajian ilmu, di situ kita datang. Di mana ada pembacaan kitab-kitab para salaf, para ulama, di situ kita datang untuk mustami'an, mendengar ilmu warisan baginda Rasulullah. Kalau tidak bisa, kada bisa sulit. Ulun kerjaan ulun penuh padat, dan kada ada waktu untuk hadir majelis. Ya udah, kata baginda Rasulullah, kalau pian kada bisa, au muhibban, paling sedikit cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang yang berilmu, cinta kepada para kiai, cinta kepada para guru-guru agama. Fala takun khamisah, jangan menjadi orang yang kelima, kata baginda Rasulullah. Fatahlik, maka engkau akan celaka, engkau akan hidup sengsara. Siapa orang kelima ini? Dia kada mau jadi ulama, dia kada mau jadi santri, dia juga kada mau hadir majelis taklim, tapi dia membenci para ulama, membenci para tokoh masyarakat, membenci para guru-guru agama. Kata baginda Rasulullah, dia akan hidup celaka. Maka yang kedua yang bisa menemani kita sampai di alam akhirat, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan adapun yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak kita belajarkan ke pesantren, kita ajarkan ilmu agama. Jangan kita ajarkan cara lagu-lagu dangdut, kita ajarkan goyang ngebor, kita ajarkan goyang patah-patah. Ya, apalagi sekarang masya Allah tiktokan di mana-mana.
Anak bayi udah diajak TikTok. Nah, ini bukan diajak zikir, bukan diajak sholawat, diajak TikTok. Nanti di akhirat, di alam kubur dia TikTokan sendiri nanti. Ya. Nah ini kalau Anda berpikir ketika kita meninggal dunia, anak kita ajarkan ilmu agama, anak kita mendoakan kita. Kalau pian ngajari TikTokan, nanti pian meninggal, anaknya TikTokan. Pian kada dikirimi hadiah zikir.